وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi, dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu, apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Sahabat beriman, ketahuilah, semua doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa sajakah golongan orang yang sangat beruntung tersebut? Untuk yang pertama, yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakanlah dan sempatkan apabila hendak tidur bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan tulis doa Anda pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Dan bagi yang telah berkomentar, saya doakan
Semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, untuk yang keempat yaitu orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedang mereka tengah melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh yaitu orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman rahimakumullah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.